بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد أصحاب الكهف منادو. الحمد لله الأكبر خلق الكون دبر خلق الإنسان ثم أماته ثم أكبر وأرسل الرسول وأخبر وأنزل القرآن الكريم فيه العزة والعبر فهدى وأحل وأمر ونهى وحرم وزهر فقال في سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزه جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو خير البشر وصاحب الحوض الكوثر صلى الله عليه وعلى آله المطهر وعلى من صحبه وأزره ووقر وعلى التابعين لهم بإحسان في كل أثر إلا يوم المحشر أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Di tengah kehidupan yang senantiasa bergulir, hari Jumat demi Jumat berlalu. Seiring itu juga khutbah demi khutbah kita perdengarkan dan menyirami sejenak hati yang penuh ketundukan dan mengharapkan keridhaan Allah. Kesadaran kemudian muncul dengan tekad untuk menjadi hamba Allah yang taat. Namun kadangkala kita manusia lupa apa yang telah dipesan karena aktivitas yang banyak. Dengan begitu kami mengajak kembali untuk memperbarui niat masing-masing, karena manusia sering khilaf. Apa tujuan manusia diciptakan? Seperti dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Firman Allah, Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Manusia sejak dilahirkan di muka bumi ini sudah ditakdirkan dan diberi amanah sebagai khalifah. Maksudnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Kita sebagai manusia tidak berarti harus sholat terus-menerus sepanjang waktu, puasa tanpa berbuka, atau membaca dan menghafal Al-Quran sepanjang hari, atau beribadah ritual lainnya setiap saat. Karena ibadah tak hanya diartikan sebagai kegiatan ritual semata, tapi juga kegiatan sosial dan muamalah. Kita bekerja
berdagang, belajar, memasak, mencuci piring, bahkan mandi setiap hari juga sebagai ibadah jika memang diniatkan demikian. Karena segala perbuatan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan Buya Hamka mengatakan dalam bukunya, hidup kalau sekedar hidup, hewan seperti babi di hutan juga hidup. Kalau sekedar bekerja, hewan seperti monyet juga bekerja. Manusia diciptakan Allah bukan hanya sekedar bisa bergaul, bekerja, makan, minum, menikmati sesuatu, mendapatkan ilmu dan lainnya. Hidup adalah ibadah. Tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri sholat Jumat di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini ada peristiwa Isra wal Mi'raj yang subhanallah luar biasa. Dalam firman-Nya Quran surah Al-Isra ayat 1, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah lah turun tangan langsung. Peristiwa ini adalah perbuatan Allah sendiri, aktivitasnya Allah. Artinya bukan Nabi SAW yang melakukan. Oleh karena itu, kalau Allah berbuat, maka harus kita fahami tidak terikat dengan hukum akal. Jadi kalau ada orang yang mencoba memahami dengan hukum akal, maka akan sia-sia. Sudah di luar nalar manusia. Yaf'alu ma yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan aturan akal pikiran kita. Sehingga jika kita otak-atik dengan akal pikiran kita, susah untuk difahami dengan baik persoalan Isra Mi'raj ini. Artinya persoalan Isra Mi'raj ini menuntut kita untuk memahaminya dengan kekuatan iman. Tentu akal adalah penopang, tapi jangan sampai akal yang didahulukan. Kalau akal yang didahulukan daripada iman, tentu akan memahaminya seperti Abu Jahal. Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj, bertemu dengan Abu Jahal. Kemudian Rasulullah menceritakan perjalanannya semalam, yang Abu Jahal kemudian mengumpulkan kaum kafir Quraisy. Abu Jahal mengatakan, tidak mungkin Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya dengan waktu semalam. Perjalanan saat itu dari Mekah ke Palestina 1 bulan. Yang saat ini jika kita naik pesawat, perjalanannya 2 jam. Seandainya difahami dengan akal, maka akan sulit. Merasa tidak puas, lantas mereka, beberapa kaum Quraisy, menuju ke tempat Abu Bakar. Sampai di sana, mereka ceritakan apa yang Rasulullah ceritakan. Mereka pikir Abu Bakar As-Siddiq akan menanggapi seperti hal yang mereka pikirkan.
Tapi apa komentar Sayyidina Abu Bakar? Jikalau yang bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang keluar dari lisannya Muhammad, jangankan cuma di situ, lebih jauh pun aku percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar memahaminya dengan iman. Peristiwa Isra wal Mi'raj ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati langit ke langit yang lain. Semua penghuni di setiap langit berdiri untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat yang kita ketahui sangat banyak. Ada malaikat secara umum, ada malaikat pendamping yang bernama malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati langit, ada salah satu malaikat tidak mau berdiri. Petugas di salah satu langit yang katanya pemimpin di langit itu. Malaikat itu tidak mau berdiri dari singgahsananya. Yang lain berdiri, malaikat itu tidak berdiri. Apa yang terjadi? Malaikat yang tidak mau berdiri itu Allah campakkan dan Allah buang ke Gunung Qaf. Dilempar sampai sayapnya patah. Hingga suatu saat Jibril datang untuk mengunjungi dan bertanya, "Kenapa engkau wahai saudaraku?" Malaikat itu menjawab, "Wahai Jibril, ini disebabkan waktu Mi'raj Rasulullah lewat, saya tidak berdiri. Saya cuma duduk di singgasana tempat saya bertugas. Yang lain berdiri, saya tidak berdiri. Allah murka kepada saya. Malaikat saja bisa Allah murka. Apalagi kita hanya manusia biasa. Jadi jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Sedangkan malaikat saja tidak memberi penghormatan, dapat sanksi dari Allah. Pada akhirnya malaikat Jibril diminta dari malaikat itu untuk meminta kepada Allah, memberi maaf kepadaku supaya saya diampuni. Kemudian malaikat Jibril melapor dan meminta kepada Allah memberi ampunan kepada malaikat yang satu ini. Kemudian tidak lama kemudian malaikat Jibril sampaikan ke malaikat tersebut, "Jika engkau mau Allah ampuni, maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad." Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Ketika Nabi sudah diantar sampai Sidratul Muntaha, kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ya Muhammad, aku hanya sampai di sini. Aku mengantarmu sampai di batasnya. Kalau mau lanjut ke sana, aku terbakar." Setiap kita ada kedudukannya, ada batasnya. Jadi yang melanjutkan tinggal Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi Muhammad sendiri yang melanjutkan ke alam ketuhanan. Sehingga Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, hal tara rabbak?" Ya Jibril, wahai Jibril, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Apa kata malaikat Jibril? "Antara aku dan Tuhanku ada 70 hijab. Andaikan aku melangkah saja ke hijab yang paling rendah, pasti aku akan terbakar." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hijab-hijab. Rasulullah
menembus hijab-hijab itu, Allah memperlihatkan kepada pasukan malaikat, jangankan kalian, jenderal para malaikat saja Allah masih kasih batas. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada batas-batas itu. Rasulullah menembus sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tembus di hadapan Allah dengan keadaan Nabi waktu masih di bumi. Sedangkan kita masuk masjid, kita melepaskan alas kaki. Jangankan masuk masjid, masuk rumah saja kita lepas alas kaki. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus alam ketuhanan tidak lepas alas kaki sampai berhadapan dengan Allah masih menggunakannya. Sampai-sampai ada ulama mengatakan, bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Bukit Tua, yang ketika itu Nabi Musa alaihissalam ingin berjumpa dengan Allah. Allah berkata dalam Quran, "Ya Musa, ikhla' na'laika innaka bilwadi muqaddasi Tua." Wahai Musa, lepaskan alas kaki atau sendalmu itu. Kamu sedang berada di Bukit Tua yang disucikan. Padahal itu Nabi Musa alaihissalam masih berada di bumi, sudah disuruh melepaskan alas kakinya atau sandalnya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Rasulullah sampai Sidratul Muntaha tidak diminta untuk melepaskan alas kakinya. Subhanallah, Rasulullah diperlihatkan bagaimana sosoknya yang begitu agung, yang sangat dicintai Allah. Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Subhanallah, Maha suci Allah. Jika diperlihatkan, jika kita bahas Isra Mi'raj ini tidak pernah akan habis. Cerita Isra wal Mi'raj, cerita tentang bumi kita. Cerita Isra wal Mi'raj, cerita tentang cakrawala yang begitu luas tanpa batas sampai ke atas. Isra wal Mi'raj ini Allah ingin menjelaskan, ingin memberi pesan dari ayat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tempat yang mulia tidak ada duanya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Karena waktu itu Masjid Nabawi belum ada. Dan memang Masjidil Aqsa adalah masjid yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam peringkatnya Masjidil Aqsa ketiga. Ada 3 masjid yang jika insya Allah kita diberikan rezeki, kita harus kunjungi dan kita melakukan perjalanan ke 3 masjid ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salah satu yang ingin diperlihatkan Allah adalah perintah solat 5 waktu. Persoalan solat ini, banyak orang Islam yang hanya berpikir kalau solat hanya tercantum di rukun Islam. Memang tidak salah. Memang tidak salah kalau solat itu kewajiban penting. Yang tentunya jika berbicara tentang solat, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Tapi di dalam solat itu ada keagungan-keagungan yang tersembunyi. Di dalam solat ada Isra, ada Mi'raj. Makanya ada orang
jika ia benar-benar melakukan solat, ia seperti melakukan Isra Mi'raj. Dari pertama mengangkat takbir Allahu Akbar sampai-sampai ia hilang. Ia merasa sudah berjumpa, sudah berdialog dengan Allah. Tetapi ada juga ketika ia mengangkat takbir, di sekeliling ia solat, ada kejadian spontan, kemudian ia kaget, berarti ia belum merasakan hal itu. Berarti ada yang salah dari niatnya, atau wudunya, atau yang lainnya. Berarti mi'rajnya belum benar. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya solatnya khusyuk. Ada 9 cara yang diajarkan Rasulullah yang sudah diremukan para ulama. Yang pertama, menyempurnakan wudu sampai ada salah satu ulama berkata, al-hudur fis shalah biqadril hudur fil wudu wa qad jariba jalik. Hadirnya hati dalam solat sesuai dengan kadar wudu kita. Yang kedua, mengerjakan solat di awal waktu. Yang ketiga, membuat pembatas atau sutroh. Yang keempat, meninggalkan kesibukan dunia. Yang kelima, mencari tempat yang nyaman untuk mengerjakan solat. Yang keenam, tidak menahan buang hajat. Yang ketujuh, tidak tergesa-gesa. Yang kedelapan, menganggap solat itu adalah solat terakhir. Dan yang terakhir, pandangan kita ke arah sujud. Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini ada hadiah terbesar, yaitu perintah solat. Yang itu adalah rahmat yang tiada tara yang diberikan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sebelum melakukan sesuatu, beliau mendirikan solat terlebih dahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah solat malam sampai kaki beliau bengkak. Dalam hadis dikatakan, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu faqalat lah lam tasna hadza ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zanbik wa ma ta'akhkhara. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah pernah salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aku pun bertanya kepadanya, kenapa engkau lakukan sampai seperti ini wahai Rasulullah? Padahal telah Allah ampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Rasulullah menjawab, apakah tidak boleh aku senang bila menjadi hamba yang bersyukur? Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Sampai-sampai orang-orang dulu kalau sholat itu tidak tanggung-tanggung, karena mereka tahu kemuliaan sholat itu. Di balik sholat ada kemuliaan yang luar biasa. Ada satu ulama
yang bernama Imam Abu Hanifah, yang jumlah rakaat solatnya dalam sehari sampai berjumlah 1000. Yang awalnya Imam Abu Hanifah solat malamnya 250 rakaat. Tiba-tiba begitu ia lewat, ada anak kecil bilang sama temannya, ini Imam Abu Hanifah kalau solat 500 rakaat. Padahal Imam Abu Hanifah mengerjakan hanya 250 rakaat. Begitu disampaikan ke temannya, kemudian kedengaran Imam Abu Hanifah, dan beliau berkata dalam hatinya, nanti sebentar malam saya harus sesuai dengan apa yang dibicarakan. Sebentar malamnya Imam Abu Hanifah mengerjakan solat 500 rakaat. Beliau berusaha mengerjakan sesuai dengan prasangka anak itu. Jangan sampai anggapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian di besok harinya ada ibu-ibu yang juga berbicara sama temannya. Ini Imam Abu Hanifah setiap harinya mengerjakan solat 1000 rakaat. Begitu juga Imam Abu Hanifah di malam harinya mengerjakan solat sebanyak 1000 rakaat. Karena Imam Abu Hanifah tidak mau anggapan orang-orang tidak sesuai dengan kenyataan. Subhanallah, orang-orang seperti ini sudah jarang ditemui sekarang ini. Mereka tidak mau dipuji dan terus berusaha mengerjakan kebaikan lebih dari hari-hari sebelumnya. Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Artinya dengan solat menjadi penyejuk mata. Jadikan solat sebagai amalan kebiasaan, yang artinya orang itu benar-benar solat dengan senang, hobi dengan solat. Rasulullah mengajarkan kita kalau ada masalah apapun hadapi dengan solat. Sebab solat pun bisa memecahkan setiap persoalan. Solat bisa mengangkat derajat. Sebab solat itu diberikan kepada kita untuk dijadikan sarana menghadapi persoalan. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Mulah, ketika Abu Mulah keluar ingin berdagang, Abu Mulah membawa barang dagangannya. Berapa saat kemudian di tengah perjalanan ia dihadang oleh seseorang yang disebut penyambut. Tetapi Abu Mulah meminta waktu untuk mendirikan solat terakhir kalinya 2 rakaat. Di belakang si perampok sudah tunggu dengan pedang. Ia di depan sedang solat 2 rakaat. Dalam solat itu, di saat sujud terakhir, ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai solat, datang satu malaikat yang berkuda kencang, langsung dibunuh, ditikam perampok itu. Begitu selesai solat dan salam, ditanya oleh Abu Mulah, "Man anta? Siapa kamu?" "Saya malaikat di langit kesekian." Doa yang kau panjatkan di sujud itu bikin malaikat geger. Ada yang meminta tolong dalam keadaan sujud. Maka aku meminta izin kepada Allah untuk membunuh perampok itu. Maka Allah izinkan aku menyamar menjadi seorang anak manusia. Subhanallah, begitu cepat pertolongan Allah, maka solat menjadi solusi. Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Solat adalah hadiah terbaik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya mengerjakannya. Maka jangan pernah bosan
untuk mendirikan sholat fardu maupun sholat sunnah. Jangan pernah bosan mendirikan sholat di masjid. Ketika azan berkumandang, ketika azan dikumandangkan, kita bergegas untuk pergi ke rumah Allah. Karena sholat adalah Isra, perjalanan kita menuju masjid. Dan Mi'raj adalah dialog kita, komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Ya Allah, semoga dengan pertemuan di masjid ini Allah angkat segala dosa-dosa kita. Allah bukakan pintu rahmat-Nya bagi kita. Allah mudahkan segala usaha-usaha yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Semoga hajat-hajat kita Allah kabulkan. Jadikanlah kami hamba yang paling cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami, keluarga kami, ahli salat, ahli zikir, ahli Quran, dan ahli bersedekah. Bimbinglah kami menjadi hamba yang penuh kesolihan, yang bertakwa. Bimbinglah kami, keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruh. قدم بقى مخالفته للهوى